Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zidan Aftayuda dengan NIM 190200015 dari kelas 19 Fire and Safety A. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah ekologi. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai Taman Safari Indonesia Bogor. Nah, Taman Safari Indonesia Bogor. Taman Safari Indonesia Bogor di Jawa Barat merupakan contoh pelestarian hewan yang memiliki koleksi lebih dari 2.500 satwa yang berasal dari seluruh Indonesia. Banyak dari satwa dapat Anda saksikan layaknya sedang berada di habitat alaminya. Selain melihat berbagai macam pertunjukan, bahkan Anda bisa mencoba beberapa wahana permainan yang telah disediakan. Keistimewaan dari Taman Safari Cisarua Bogor ini adalah memiliki lingkungan yang alami dan udara yang sejuk. Taman Safari ini terletak di kaki Gunung Gede Pangrango, yaitu sekitar 900 sampai 1.800 mdpl. Oke, kali ini kita akan memaparkan mengenai poin-poin yang akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak geografis. Poin kedua yaitu mengenai ekosistem tipe. Poin ketiga yaitu mengenai populasi yang terdapat dalam ekosistem. Poin keempat yaitu mengenai manfaat ekosistem. Poin kelima yaitu mengenai permasalahan yang timbul dalam ekosistem. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu poin pertama, letak geografis ekosistem. Berkaitan dengan poin pertama, Taman Safari Indonesia atau Bogor Zoo terletak di Jalan Raya Puncak nomor 101 Ciberem, Cisarua Bogor. Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografisnya, saya akan membawa Anda untuk melihat melalui Google Earth. Oke, sebentar. Ya, ini merupakan paparan dari letak geografis Taman Safari Indonesia Bogor jika dilihat menggunakan Google Earth. Dapat kita lihat. Di sini. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke poin berikutnya, yaitu mengenai populasi yang terdapat dalam ekosistem. Ada lebih dari sekitar 2.500 hewan dengan ratusan spesies yang sampai saat ini sedang dilestarikan. Nah, untuk hewan lokal yang ada di Taman Safari ini ada komodo, badak, orangutan, beruang madu, harimau putih, gajah, dan masih banyak hewan lainnya yang terdapat di tempat ini. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengenai ekosistem tipe. Nah, Taman Safari merupakan ekosistem yang memiliki tipe buatan. Apa sih ekosistem buatan itu? Ekosistem buatan ialah ekosistem yang dibuat oleh manusia.
Fungsi ekosistem buatan untuk menjaga ekosistem alami tetap seimbang. Selain itu, ekosistem buatan dibuat untuk melestarikan hewan atau tumbuhan yang ada terancam punah, sehingga tidak ada lagi makhluk hidup yang punah di bumi. Taman safari adalah upaya pelestarian flora dan fauna melalui pembuatan lingkungan buatan. Berbeda dengan kebun binatang yang setiap spesies berada dalam satu kandang. Pada taman safari, beberapa spesies berada dalam satu wilayah besar. Setiap wilayah terpisah oleh pagar tinggi. Pengunjung harus memakai mobil atau kendaraan dari taman safari jika ingin mengunjungi serta melihat jenis fauna dan flora di dalamnya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin mengenai manfaat ekosistem. Nah, berkaitan dengan poin ini, yaitu manfaat ekosistem, tentunya terdapat manfaat yang dirasakan bagi manusia maupun hewan. Dengan adanya taman safari ini, tempat ini bisa dijadikan sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi hewan yang terancam punah. Banyaknya jumlah kematian dan maraknya pemburuan hewan liar ini dapat merusak ekosistem alam. Hal ini tentu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kepunahan. Dengan ini, satwa yang terancam kepunahannya tidak dibiarkan berada di alam bebas, melainkan dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan agar terus terjaga kuantitasnya. Oke. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengenai permasalahan yang terjadi dalam ekosistem. Nah, masalah yang timbul dan terjadi di taman safari menurut saya sudah menjadi hal yang sering terjadi dan bukan hal baru karena poin yang pertama adalah sampah. Masalah yang pertama ini adalah sampah. Banyaknya wisatawan yang datang dan berkunjung ke tempat ini tidak sedikit, masih banyak yang belum sadar akan bahayanya sampah yang akan berdampak pada ekosistem setempat. Jika sampah tersebut dimakan oleh hewan, maka dapat memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, lanjut ke masalah berikutnya, yaitu pakan. Dengan adanya pandemik seperti ini, masalah baru muncul dengan menurunnya jumlah pengunjung, berdampak besar bagi pemasukan serta stok pangan yang mulai menipis dan berpengaruh bagi keberlangsungan hidup satwa yang ada di taman safari. Nah, masalah yang terakhir, ya ini masalah yang ketiga, yaitu sifat pengunjung dan satwa. Tidak sedikit sifat pengunjung yang agresif terhadap hewan dapat membuat hewan menjadi merasa tertekan dan tidak nyaman dan dapat menimbulkan stres pada hewan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.